Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir MPPL kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Penilaian Santri TPQ berbasis web. Tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, untuk membantu staf dan guru dalam memberikan nilai terhadap para santri. Yang kedua, santri dapat dengan mudah melihat data diri dan nilai yang didapat setelah melakukan ujian. Adapun tugas dari masing-masing anggota kelompok kami adalah yang pertama, saya sendiri Dwi Kurnianingsih sebagai project manager. Yang kedua, Baik Indah Budi Hafsari sebagai analis project. Yang ketiga, Yuni Wisriani sebagai desainer project dan programmer. Yang keempat, Rizky Alida Musdalifah sebagai administrasi project. Dan yang terakhir, Mantini Maya Dewi sebagai trainer project. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Wisriani akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Penilaian Santri TPQ berbasis web. Di sini saya akan menjelaskan bagian estimasi size. Proyek penilaian santri TPQ berbasis web adalah proyek yang memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memantau anaknya secara online atau web dan pengajar dalam menginformasikan pelaporan nilai santri. Dengan begitu, pemberian informasi kepada masyarakat dan proses pelaporan data nilai santri dapat diinformasikan dengan cepat. Proyek ini merupakan suatu sistem yang sangat penting untuk menunjang kecepatan dan ketepatan dalam penyajian informasi tentang perkembangan pendidikan santri. Dan demikian, proyek ini termasuk dalam proyek ukuran kecil dikarenakan waktu pengerjaannya yang lumayan lama dan lingkup penggunaan proyek ini hanya sebatas untuk informasi penilaian santri TPQ saja. Selamat sore, saya Mantini Maya Dewi akan menjelaskan tentang estimasi efek proyek yang telah kelompok kami buat, dan di mana estimasi efek proyek ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, analisis proyek, dan di analisis proyek ini juga memiliki bagian. Yang pertama, menganalisa kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penilaian, melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait mengenai penilaian yang masih manual. Yang ketiga, membuat perancangan sistem berdasarkan wawancara yang telah dibuat. Dan yang kedua yaitu analisis desain project dan programmer. Merancang desain interface dari proyek yang akan dibuat, membuat program web untuk proyek, menambahkan fitur pada proyek, melakukan dokumentasi pembuatan proyek. Dan yang ketiga yaitu administrasi proyek. Mencatat pengeluaran dan selama proyek berlangsung, membuat surat-surat untuk kepentingan berlangsung, melakukan dokumentasi selama proyek yang telah dilakukan. Dan yang keempat yaitu monitoring proyek. Bertanggung jawab terhadap kegiatan perancangan sistem, melakukan dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Dan yang kelima yaitu training proyek, melakukan pelatihan kepada user. Dan yang keenam, tester, melakukan uji kelayakan kepada proyek, mencatat kekurangan untuk perbaikan yang akan dilakukan pada proyek, dan yang terakhir yaitu maintenance, tentang pemeliharaan dan perbaikan sistem. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Indah Budi Hafsari di sini akan menjelaskan untuk estimasi waktu proyek, di mana estimasi waktu proyek itu sendiri memiliki beberapa bagian, yaitu nama kegiatan, mulai hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa. Selesainya juga dari hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa. Yang pertama di sini ada analisis project. Untuk analisis proyek sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, menganalisa kebutuhan yang diperlukan dalam melakukan penilaian. Kemudian melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait mengenai penilaian yang masih manual. Kemudian membuat perancangan sistem berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, mulai Senin 4 Mei 2020 sampai dengan Jumat 8 Mei 2020. Kemudian yang kedua ada desainer project dan programmer. Di sini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama, merancang desain interface dari proyek yang akan dibuat. Selanjutnya melakukan program web untuk proyek. Selanjutnya mendapatkan fitur pada proyek. Kemudian melakukan dokumentasi pembuatan proyek mulai Sabtu 9 Mei 2020 sampai dengan Senin 25 Mei 2020.
Selanjutnya yang ketiga ada administrasi project, di mana terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama, mencatat pengeluaran dana selama proyek berlangsung, kemudian membuat surat-surat untuk kepentingan proyek, kemudian melakukan dokumentasi selama proyek berlangsung. Mulai Selasa 26 Mei 2020 sampai dengan Kamis 4 Juni 2020. Selanjutnya yang keempat ada training project, di mana melakukan pelatihan kepada user mulai Jumat 5 Juni 2020 sampai dengan Jumat 5 Juni 2020. Kemudian yang kelima ada tester, di mana terdapat beberapa bagian juga. Yang pertama melakukan uji kelayakan kepada project, selanjutnya mencatat kekurangan untuk perbaikan yang akan dilakukan kepada project, selanjutnya melakukan dokumentasi tester. Mulai Sabtu 6 Juni 2020 sampai dengan Rabu 10 Juni 2020. Selanjutnya yang terakhir yang keenam, maintenance, di mana pemeliharaan dan perbaikan sistem mulai Kamis 11 Juni 2020 sampai dengan Rabu 17 Juni 2020. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan estimasi waktu proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Andira Musdalifah. Di sini saya akan membacakan estimasi biaya proyek dari proyek yang saya buat. Jadi di sini saya akan membacakan rincian-rincian biaya dari aplikasi yang saya buat. Di sini anggaran biayanya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fixed cost atau gaji tim, yang kedua ada operational cost, yang ketiga ada variable cost atau biaya pendukung, dan yang terakhir ada total biaya yang dianggarkan. Di dalam fixed cost atau gaji tim itu ada bagian-bagiannya yang total anggotanya itu 1. Yang pertama ada project manager, analisis project, designer project dan programmer, administrasi project, dan yang terakhir ada trainer project. Untuk gajinya sendiri itu beda-beda dan lama kerjanya juga beda-beda. Yang pertama project manager, untuk gajinya 550.000 dan total kerjanya 30 hari. Analisis project 450.000 dan lama kerjanya 5 hari. Designer project dan programmer 500.000 untuk masa kerjanya 24 hari. Administrasi project 400.000 dan masa kerjanya 10 hari. Trainer project 400.000 dan lama kerjanya 6 hari. Untuk total gaji keseluruhan dari fixed cost tersebut adalah 37.150.000. Yang kedua ada operational cost. Di dalam operational cost ada 3 kegiatan. Yang pertama itu transportasi, konsumsi, dan perawatan. Untuk biayanya adalah transportasi 1.500.000, konsumsi 1.650.000, untuk perawatan 3 juta. Dan untuk total biaya operasionalnya itu adalah 6.150.000. Yang ketiga ada variable cost atau biaya pendukung. Untuk kegiatan tersendiri di sini ada 3 kegiatan, yaitu perlengkapan, peralatan, dan biaya lain-lain. Untuk biayanya adalah perlengkapan 150.000, peralatan 200.000, dan biaya lain-lain adalah 150.000. Dan untuk totalnya adalah 500.000. Dan yang terakhir di sini ada total biaya yang dianggarkan. Nah, jadi di total biaya yang dianggarkan ini adalah total dari seluruh biaya dari fixed cost, operational cost, variable cost, dan keuntungan-keuntungan yang kita peroleh. Untuk biaya fixed cost keseluruhan adalah 37.150.000, operational cost 6.150.000, variable cost atau biaya pendukung 500.000, dan keuntungan yang kita peroleh adalah 13.140.000. Dan budget estimasi dari
aplikasi yang kita buat ini totalnya adalah 59.940.000. Sampaikan. Terima kasih.